Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak di rumah ibadat di kota asalnya. Katanya, pada hari ini digenapilah nas kitab suci pada waktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah dia ini anak Yusuf? Kemudian Yesus berkata kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Lakukanlah di sini, di tempat asalmu, segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Lagi pula, aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seseorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang disembuhkan selain Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangatlah marah semua orang yang ada di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan duduk. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari. Perasaan saya kok lebih banyak yang duduk di sebelah sini, sebelah kiri ya. Apa karena TV-nya baru? Yang sebelah sana? Apa belum disumbang ya? Atas doa Bapak Ibu sekalian, minggu depan lah dua-duanya sama TV-nya baru. Tentu dengan berkat bantuan dari saudara-saudari semuanya. Khususnya terima kasih kepada para donatur. Saudara-saudari terkasih, kalau Bapak Ibu saudara-saudari saya tanya, tolong dijawab dengan jujur. Bapak, Ibu ya, khususnya suami istri yang hadir di sini. Siapa yang suami atau istrinya itu suka rendah hati, tidak sombong, sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak cepat marah, tidak pernah menyimpan kesalahan orang lain, selalu bersuka cita. Siapa ada? Ada? Nggak usah malu-malu loh. Kalau ada saya kasih hadiah. Ada? Ada Romo, suaminya orang lain. Jangan sama orang lain. Saya tanya nih, suami atau istrinya ada nggak yang begitu? Wah, kalau ada mah sempurna sekali itu. Ya, kalau kita perhatikan orang yang sudah sabar, murah hati lagi, tidak pernah cemburu, merendahkan diri, udah gitu nggak sombong, rajin menabung, tidak cepat marah. Tadi nggak ada ya di dalam ini ya, rajin menabung tambahan saya.
menutupi segala sesuatu, tidak menyebarkan aib orang. Waduh, sempurna sekali. Luar biasa. Siapa yang ingin punya jodoh seperti itu? Anak-anak muda loh ya. Siapa yang pengen jodoh seperti itu? Ada? Pasti mengidam-idamkan seperti itu ya. Dan tentu saja saudara-saudari, kalau orang yang seperti ini, maka tidak ada masalah. Sumber masalahnya hilang. Kan sumber masalah itu kan kalau orang pelit, orang tidak sabar, orang gampang cemburu, orang gampang sombong, orang suka merendahkan orang lain, menyebarkan aib orang, cepat marah-marah. Nah ini kan sumber masalah. Kalau misalnya saudara-saudari berhasil membalik ini semua seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, berarti selesailah masalah-masalah Anda. Saudara-saudari terkasih, Bapak Ibu sekalian, kalau kita diminta untuk melakukan ini, tentu bukanlah pertama-tama kita menjadi orang yang sempurna, yang bisa melakukan itu dengan membalikkan tangan. Yang dimaksud Rasul Paulus di sini tentu ini adalah suatu tujuan dan cita-cita, dan diharapkan demikian sebagai orang Kristiani. Saudara-saudari, itu adalah definisi dari kasih yang tadi saya sebutkan. Kalau orang yang memiliki kasih yang demikian. Nah, saya mau melanjutkan dari titik ini. Dan saya menyimpulkan, tidak ada dari kita semua yang sesempurna itu. Tetapi pasti kita juga berusaha untuk melakukan itu. Kalau ada pasangan kita atau jodoh saudara-saudari atau suami atau istri atau anak-anak atau orang tua yang belum seperti itu, bukan berarti bahwa kita sedang mendapatkan malapetaka. Bukan. Tetapi kita diajak untuk bersama-sama melihat itu sebagai suatu mukjizat. Waduh, kenapa bisa demikian? Dari hal orang yang misalnya di sini saja orang yang sombong, bertindak kurang sopan, mencari keuntungan, ini kan sumber masalah, kenapa jadi mukjizat? Nah, saudara-saudari terkasih, kalau kita lihat apa yang disampaikan dalam warta Injil kali ini, kita diajak melihat kembali Injil pada waktu minggu yang lalu. Pada waktu minggu yang lalu, kita diajak melihat Yesus yang sedang datang ke kota asalnya dan membaca kitab Nabi Yesaya. Nabi Yesaya itu menulis kitab sekitar 7 abad sebelum Yesus lahir, untuk meramalkan kelahiran Yesus, kedatangan Yesus. Dan Yesus membaca kitab itu pas pada saat itu ramalan itu tergenapi, nubuat itu tergenapi. Nah, ini tadi yang dibacakan itu. Maka ketika dia menyampaikan nubuat itu bahwa Mesias akan datang yang ditunggu-tunggu, ini sudah datang. Dan banyak orang memuji dia. Tetapi yang kita dengarkan pada saat ini, orang yang kemarin memuji-muji itu, yang kemarin kita dengarkan memuji Tuhan dan kagum kepada Yesus, seolah-olah memang inilah yang digenapi dan dinanti-nantikan. Tetapi sekarang kita lihat apa? Mereka marah, mereka kecewa, mereka mau melemparkan Yesus ke jurang. Apa masalahnya? Masalahnya adalah Yesus itu dipaksa untuk buat mukjizat. Yesus dipaksa untuk membuat hal yang spektakuler yang pernah dia lakukan di kota-kota lain. Kenapa di sini tidak dia buat? Padahal di sini banyak masalah, di kampungnya banyak masalah, di Nazaret orang banyak masalah, punya berbagai macam masalah. Kenapa cuma masalahnya diselesaikan di kota orang lain? Kenapa di sini nggak mau? Yesus menolak melakukan itu sampai dia diusir ke tebing mau dilempar. Maksudnya supaya kalau Yesus memang bisa buat mukjizat, dia akan terbang. Tetapi Yesus menolak, dia jalan dari tengah-tengah mereka dan pergi. Saudara-saudari terkasih, ini suatu gambaran. Gambarannya apa? Ini adalah suatu gambaran di mana orang-orang yang seperti di kampung Yesus ini, gambaran seperti kita semua. Kita semua itu pasti punya problem. Kita semua pasti punya masalah. Masalahnya itu macam-macam. Mulai ada yang timbul dari tadi
gambaran sifat-sifat tadi, entah dari suami, entah dari istri, entah dari anak, entah dari luar orang. Karakter manusia saja sudah membuat masalah, apalagi masalah-masalah yang muncul dari luar. Begitu juga yang dihadapi oleh orang-orang sekampung Yesus. Tolong dong, selesaikan masalah saya. Buat dong mukjizat seperti yang dibuat engkau di kota-kota lain. Tapi Yesus dipaksa untuk buat itu. Gambaran orang-orang Nazaret ini kadang-kadang gambaran kita. Ketika kita sudah mentok menghadapi masalah, suami saya nggak pernah sabar-sabar mulu, istri saya cemburuan terus, segala macam. Orang tua saya juga ini pelit sekali. Nah, kalau kita sudah menghadapi itu, apa yang kita minta langsung? Tuhan, selesaikan masalah saya, buat mukjizat. Seperti orang-orang Nazaret ini. Kalau engkau bisa buat mukjizat di tempat lain, orang lain bisa dapat mukjizat, kenapa saya tidak? Saudara-saudari terkasih, ini yang sama diajukan oleh orang-orang yang memuji Yesus, kemudian mau melemparkan Yesus juga. Karena apa? Mereka kecewa. Kok kita punya masalah, dia nggak mau buat mukjizat. Padahal apa masalahnya? Masalahnya adalah orang-orang ini memaksa, meminta dengan paksa, dan mukjizat itu tidak keluar di situ. Tetapi digambarkan orang yang mendapatkan mukjizat malah justru pilihan dari Tuhan sendiri. Elia membuat mukjizat di tempat lain, Elisa juga di tempat lain, bukan di kotanya sendiri. Nah, apa sih saudara-saudari masalah atau problemnya ini ada apa? Masalahnya adalah terletak pada orang-orang ini juga. Dan mungkin juga kalau kita samakan dengan diri kita pada diri kita juga. Kita itu diajak untuk melihat sebuah proses. Karena masalah itu tidak pernah akan selesai. Tuhan diminta untuk berkali-kali menyelesaikan masalah kita dengan mukjizat-mukjizat yang kita inginkan. Kenapa masalah tidak pernah selesai? Saudara-saudari pernah ingat atau pernah mengalami waktu dulu mungkin masa-masa sekolah, masa-masa kuliah, lihat sate, pengen sekali, tetapi karena uang kuliah mepet, gak bisa beli, gitu ya. Di kos-kosan makannya Indomie terus. Lalu kemudian setelah selesai kuliah, bekerja, punya uang banyak, mau beli sate, mau beli makanan enak, mau kemana pun bisa dibeli, mau makan daging apapun, masalah muncul lagi. Dokter bilang, jangan makan lemak-lemak, nanti kolesterol. Jangan makan gula yang banyak, nanti sakit gula. Jangan makan asin-asin. Nah, semuanya nggak boleh makan lagi. Masalah ada aja. Satu masalah selesai, masalah berikutnya ada. Tetapi masalahnya apakah kita diminta Tuhan selalu menyelesaikan dengan mukjizat-mukjizat itu? Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk kembali mengendapkan setiap persoalan hidup kita. Di sini masalahnya adalah bahwa mereka tidak meminta mukjizat itu dengan penuh kesabaran. Artinya diliputi dengan kasih yang dimotori dari sikap mereka. Kita ingat apa yang disampaikan oleh Yesus di sini dalam mukjizat-mukjizat yang dia buat. Tentu saja orang-orang yang meminta dengan penuh kerendahan hati dan kesabaran itu suatu proses yang panjang. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat dalam cerita dari Paulus tadi, mukjizat itu diawali dengan kasih yang sederhana tadi. Orang yang mengerjakan misalnya kesabaran dengan tekun, maka akan munculkan mukjizat. Orang yang melakukan rendah hati dengan tekun, maka akan muncul mukjizat. Orang yang melakukan kebaikan, misalnya sopan santun dengan baik, maka akan muncul mukjizat. Orang yang tidak sombong, dilakukan terus-menerus, maka akan muncul mukjizat. Bagaimana bisa? Mukjizat itu ternyata dimulai dari diri orang itu sendiri. Nah, para orang-orang di Nazaret ini, para orang-orang kampung yang minta ini, mereka tidak memiliki itu. Mereka hanya minta, nggak punya modal, mereka mintanya, Tuhan selesaikan masalah saya, Tuhan selesaikan persoalan hidup saya. Tapi mereka habis itu lari, biarkan Tuhan yang mengerjakan. Instan sekali.
Nah, disinilah kita diajak seperti yang digambarkan Paulus. Mulailah dengan sabar, mulailah dengan murah hati, mulailah dengan tidak cemburu, mulailah tidak dengan mengumbar kesalahan orang lain, maka akan muncul mukjizat. Apa contohnya saudara-saudari? Banyak yang bisa dicontohkan. Pengalaman-pengalaman orang awam sampai santo dan santa. Contoh Santa Monica. Santa Monica itu adalah orang tuanya Santo Agustinus. Santo Agustinus itu bukan orang suci sejak lahir. Dia ini orang yang nakal juga sebagai pemuda, apalagi suami Santa Monica ini mabuk-mabukan, pulang malam, berjudi, lotre, zaman dulu nggak ada ya. Lalu kemudian macam-macam dilakukan, pokoknya hal-hal yang luar biasa sangat membuat Santa Monica ini menangis. Dan kemudian Santo Agustinus juga anaknya melakukan hal yang sama. Tidak berhenti sampai dengan pacaran dengan ini, pacaran dengan satu lagi sampai punya anak di luar nikah. Terus begitu. Nah, Santa Monica dengan penuh kesabaran berdoa, tidak melihat waktunya kapan, terus dengan sabar berdoa, sampai Santo Agustinus tergerak, dipanggil oleh Tuhan, mewartakan apa yang menjadi tugas perutusannya menjadi seorang santo itu sendiri sampai diangkat seperti itu. Begitu juga dengan suaminya, bertobat, dibaptis, menjadi Katolik. Waktunya kapan? Panjang sekali. Sabarnya ya panjang sekali. Nah, mukjizat itu dimulai dari situ. Jadi kalau kita menghadapi masalah saudara-saudari dengan diri kita, dengan orang lain, kenapa dia itu marah-marah, kenapa dia itu tidak sabar, mulailah dari kita melakukan kasih itu dengan sederhana, tekun. Maka mukjizat akan muncul dari situ, pelan-pelan akan muncul dari situ. Maka sekali lagi kita diajak untuk mampu melakukan atau bersikap mengikuti proses yang Tuhan inginkan, supaya kita juga memiliki modal untuk membuat mukjizat itu. Jangan sampai kita hanya menyuruh Tuhan buat mukjizat, menyelesaikan masalah kita, sedangkan kita tinggal lari meninggalkan masalah itu biar Tuhan yang menyelesaikan. Semoga kita makin lama, makin hari diminta untuk melakukan kasih. Buatlah dengan sederhana dan mukjizat akan muncul. Tuhan memberkati kita. Amin.